Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Taib ayul ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, inayah, taufik serta kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan keistiqomahan di atas keimanan, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kenikmatan diberikan rasa aman sehingga kita diberikan kenikmatan yaitu mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan juga terutama dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarhu Riyadhis Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Masih pembahasan bab awal, yaitu tentang keikhlasan dan juga ihdharun niat, menghadirkan niat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berkaitan dengan bab yang pertama ini. Beliau berkata, wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Ummul Mukmin yang berkunyah Ummu Abdillah. Ya. Beliau meskipun tidak memiliki anak, akan tapi beliau diberi kunyah oleh Rasulullah SAW, yaitu Ummu Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Ada suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ya, Nabi SAW mengabarkan yaitu suatu kejadian yang mana Ka'bah nanti akan diserang. Kanu bibaido'a minal ardi. Namun tatkala mereka sampai di daerah yang bernama Baidha, ya, yaitu tepatnya di tanah yang lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Tiba-tiba mereka ditelan bumi. Ya, baik orang dari awal sampai akhir itu semuanya kena. Orang-orang yang berada di daerah tersebut itu kena semuanya. Ya, ditelan bumi, itu diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, kemudian Aisyah bertanya,
ada sesuatu yang menurut beliau yang mengganjal, sesuatu yang aneh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, bagaimana kok semua orang itu dari awal sampai akhir itu ditelan bumi. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di sekitarnya itu ada orang, ya di sekitarnya itu ada pasar. Ya. Orang-orang yang melakukan transaksi jual beli. Wa man laisa lahum, dan orang-orang yang bukan bagian dari pasukan tersebut. Pasukan yang hendak memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah ini kok kena semuanya. Ya seandainya yang ditelan oleh bumi adalah pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah, ini wajar. Nah ini akan tapi semuanya kena. Qala, maka beliau menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua kena. Dari awal sampai akhir itu kena semuanya, kena dampak. Tsumma yub'atsuna ala niyyatihim. Kemudian kelak di yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan oleh Allah SWT sesuai dengan niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz Imam Bukhari. Ya, yang dijadikan dalil yaitu pada akhir sabda Nabi SAW, yaitu yub'atsuna ala niyatihim, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Ini memberikan pelajaran pada kita tatkala Allah murka, tatkala Allah mengadab suatu negeri, suatu daerah, itu semuanya kena dari dampak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita sejak zaman orang-orang sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya risalah Rasulullah SAW sampai hari ini, terkadang ketika ada suatu bencana itu semuanya kena. Tidak hanya orang yang fajir, tidak hanya orang-orang munafik, tidak hanya orang-orang kafir, semua orang, bahkan orang yang mukmin, yang taat itu kena. Itu merupakan dampak. Ya. Dan itu bagi sebagian orang merupakan ujian. Bagi sebagian orang itu merupakan apa? Pembersih dosa, penghapus dosa. Ya. Apalagi kalau orang-orang taat ini tidak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar, karena itu suatu kewajiban. Ya, membiarkan kemungkaran tersebar ini akan tatkala Allah SWT murka dan mengadab suatu negeri, maka orang-orang yang taat ini juga terkena dampaknya. Ya, bisa jadi disebabkan dosa karena membiarkan kemaksiatan. Oleh karena itu ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib harus dilakukan. Minimal dijaga dengan hati. Kalau memang betul-betul melihat ditimbang masalah dan mudaratnya lebih besar, maka diingkari dalam hati, tapi didoakan. Tapi ada usaha untuk mengarah ke untuk memperbaiki. Apalagi zaman sekarang mudah sekali. Ya, minimal melalui media sosial disampaikan dengan kalimat yang bagus. Ya, karena Allah SWT memuji orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar ini membutuhkan ilmu. Ya, harus menimbang masalah dan mudarat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, ya. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan, ya, ukhrijat linnasi, kepada manusia, ta'muruna bil ma'rufi, memerintahkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar juga harus dipertimbangkan masalah dan mudarat. Kalau diperkirakan mendapatkan maslahat, kemudaratan itu dapat tercegah, ya. Apalagi kalau
memungkinkan itu bisa hilang kemungkaran, maka wajib diingkari. Maka wajib dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalkan dicegah, diperkirakan nanti ya kemungkaran yang ketika dicegah kemungkaran itu akan hilang sebagian, bahkan sebagian besar, ini para ulama juga berpendapat bahwa wajib diingkari. Tapi ketika kemaslahatan yang akan ditimbulkan itu lebih kecil daripada kemudaratan, ya, maka ini hendaknya ya lebih baik apa? Tidak diingkari. Maksudnya tidak diingkari dengan ya tangan ataupun dengan ucapan. Ya, khawatir mudarat itu akan lebih besar. Apalagi ketika diperkirakan mudaratnya itu jauh lebih besar, ya, bahkan apa? Seakan-akan apa? Masalahnya tidak ada, ya, maka hendaknya jangan diingkari ketika itu. Ya, tapi tetap apa? Tetap didoakan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diam. Ya, karena yang rugi nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, ketika Allah murka terhadap suatu negeri, suatu kaum, ya, niscaya ketika Allah menurunkan azab, maka semuanya kena terdampak meskipun bukan kita pelaku kemaksiatan. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala syarih rahimahullah taala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, qaulu yaghzu jaisul Ka'bah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisul Ka'bah al-Ka'batul musyarrafah hamahallahu wa anqadhaha min kulli syarrin. Yaitu Ka'bah yang mulia yang Allah senantiasa akan menjaganya dan menyelamatkan dari segala kejahatan. Ya, Allah jaga mulai zaman Nabi Ibrahim ketika membangun dengan Nabi Ismail sampai nanti waktunya. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Allah jaga dari apa? Pasukan Abraha. Hadal Ka'batu hiya baitullahi banahu Ibrahim wa ibnuhu Ismailu. Ka'bah inilah yaitu Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa kana yarfa'ani al-qawaida minal baiti. Ya, yang mana mereka meletakkan ya pondasi bangunan dari Baitullah ini, wa yaqulani, kemudian tatkala mereka selesai mengerjakan membangun Ka'bah, ya, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwasanya tatkala kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan, amal ibadah, hendaknya kita berdoa agar diterima amal ibadah kita, amal soleh kita. Ya, jangankan kita Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika sebelum melakukan mereka berdoa meminta pertolongan agar dimudahkan. Setelah melakukan mereka juga berdoa agar diterima. Ya, apalagi kita yang ya kedudukan kita nggak ada apa-apanya dengan mereka, dengan para nabi dan para rasul, bahkan dengan Khalilullah, kekasih Allah SWT, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaknya kita lebih semangat ya untuk senantiasa berdoa, ya Allah terimalah amal kami. Rabbana taqabbal minna, ini doanya, ya paling. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Innaka antas samiul alim. Ya, hendaknya berdoa. Jadi sebelum dan sudah itu berdoa. Ya. Kalau kita membiasakan doa,
Itu merupakan apa? Bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu merupakan ibadah. Ya, dan sudah kita pada pembahasan tauhid ya, kita sudah sampaikan penjelasan dari para ulama ya, bahwasanya tawakal merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah hati, dan seorang tidak akan mampu untuk bertawakal kepada Allah kecuali apa? Berdoa. Jadi di antara tanda seorang itu bertawakal kepada Allah yaitu berdoa. Jadi tawakal itu tidak hanya sekedar pasrah kepada Allah, enggak. Ya, di antara bentuk tawakal itu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi hatinya itu bergantung kepada Allah, membutuhkan Allah, senantiasa terkoneksi dengan Allah. Allah itu tawakal. Jadi mulai sebelum sampai selesai ya, itu kita gantungkan hati kepada Allah. Sebelum kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan doa itu. Nah, karena itu apapun aktivitas yang kita lakukan hendaknya berdoa. Terutama hendaknya kita menghafal doa-doa harian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur kembali, berpakaian, melepas pakaian, masuk kamar mandi, keluar rumah, naik kendaraan. Dan hendaknya juga naik kendaraan ini tidak hanya ketika safar. Jadi ketika naik motor, mau ke masjid atau mau ke pasar, itu hendaknya kita baca doa. Minimal yang pendek itu. Ya. Itu. Jadi hendaknya kita apa? Berusaha berdoa. Karena itu bentuk diantara bentuk tawakal. Terutama ketika selesai melakukan amal soleh. Kita meminta kepada Allah agar diterima. Karena tidak semua amalan yang kita lakukan itu diterima, belum tentu diterima. Loh, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam saja, beliau berdoa kepada Allah, ya, meminta, ya, agar amal solehnya diterima. Nah, bagaimana dengan kita yang belum tentu ikhlas? Tentunya Nabi Ibrahim ikhlas, insya Allah. Ya, tidak mungkin seorang digelari oleh Allah SWT sebagai kekasih Allah kecuali dalam melakukan amal soleh, amal ibadah itu senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadzal baitu arada Abraha an yaghzuhu minal Yamani faghazahu bijaisin azimin ya fi muqaddamihi filun azimun yuridu ayyuhdima bihil ka'bata baitallahi. Inilah Ka'bah yang hendak diserang oleh Abrah dan pasukannya. Ya, pasukan yang sangat besar yang dikenal dengan pasukan gajah yang menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Falamma qaruba minal Ka'bati wa wasala ila makanin. Akan tapi tatkala pasukan Abrah ini, pasukan gajah yang dikenal dengan pasukan gajah, dekat dengan Ka'bah, sudah dekat. Kemudian sampai di suatu daerah yuqalu lahul mughassamah al mughammas haranal fil. Tatkala sampai di daerah yang bernama Al-Mughammas, gajahnya ini ketakutan. Jadi gajah ini ketakutan, sehingga nggak bisa bergerak maju. Wa aba an yataqaddama, sehingga gajahnya ini nggak mau maju. Faja'alu yunhirunahu liyataqaddama ilal ka'bati fa'aba. Kemudian pawang atau pawangnya gajah ini ya melecut gajah. Nah, biasanya lecutnya gajah itu kan bukan kayak sapi itu ya. Jadi saya pernah lihat itu di video itu. Jadi kayak ada kapak yang lancip itu ya. Itu yang dipukulkan. Nah, karena kalau cemetinya sapi itu nggak mempan, gajah nggak akan takut. Nah ini udah dilecuti agar bergerak maju tapi tetap enggan, ya nggak nurut.
Fa idza sarafu nahwal Yaman, ketika gajah ini berpaling kemudian mengarah ke arah Yaman, tiba-tiba harwala wa asro'a, tiba-tiba berjalan dengan cepat menuju negeri Yaman. Ya, Allah halangi gajahnya untuk tidak meneruskan perjalanan. Ya, karena Allah lah yang menjaga Ka'bah. Ya, bahkan Allah akan menjaga Ka'bah sampai hari kiamat. Maka sebelum hari kiamat nggak mungkin Ka'bah itu hancur. Kecuali kalau sudah mendekati hari kiamat, memang nanti akan hancur Ka'bah itu. Ada yang menghancurkan Ka'bah nanti. Ya. Al-muhim annal Ka'bah guzinat min qibalil Yamani fi jaishin adimin. Ya. Intinya Ka'bah itu akan diserang, akan dihancurkan, ya, pasukan dari arah Yaman, pasukan yang sangat besar, yaquduhu hadal filu al adimu liyahdimal Ka'bah. Ya. Itu pasukan yang sangat besar yang dinamakan pasukan gajah, ya, liyahdimal Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Falamma wasalul al-mughammas abal filu an yamshiya waharona. Nah, tapi tatkala sampai di daerah yang bernama Al-Mughammas, gajahnya ini enggan untuk meneruskan perjalanan, ya, meskipun dipaksa, ya nggak mau jalan. Fantaharuhu, ya, tatkala gajahnya itu mengarah ke negeri Yaman, baru mau jalan cepat. Walakin la faidata fabaqau hunaka fan bahasu fa arsalallahu alaihim tayran ababil. Akan tapi tidak mendapatkan faidah, nggak mendapatkan hasil. Tetap meskipun dipaksa belok ke arah Ka'bah, tetap nggak mau jalan, ya, karena Allah yang menahan pasukan gajah tersebut. Kemudian Allah SWT mengirimkan burung, ya, burung ababil. Wal ababil al jama'atul katsiratu minat tuyur. Makna ababil itu sebenarnya bukan nama burung, ya, tapi sekumpulan burung yang sangat banyak. Ya, bukan nama burung, tapi sekumpulan burung yang jumlahnya banyak. Wa kullu tairin yahmilu hajaran, dan setiap burung itu membawa batu, ya, batu dari api neraka. Qad amsakahu birijlihi, yang dibawa dengan dipegang oleh cengkraman kaki dari burung tersebut. Tsumma yursiluhu alal wahidi minhum, kemudian burung-burung tersebut melemparkan batu itu di atas pasukan gajah tersebut. Hatta yadribahu ma'ahamatihi hatta yakhruja ila duburihi. Setiap kali batu itu mengenai entah itu gajahnya, entah itu pasukan, itu kena kepala, tembusnya ke bawah. Jadi tembus itu. Karena kita tahu panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya di bumi. Ya, 70 kali lipat. Ya, 70 kali lipat itu baja itu lebur itu. Waliyadzubillah. Ya. Apalagi cuma manusia, itu sampai duburnya, tembus sampai duburnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ma'kul itu dimakan, maksudnya dimakan ulat. Kita tahu kan kalau kita lihat daun yang dimakan ulat, bekas-bekasnya itu. Seperti itu. Ya. Kondisi manusia yang terkena batu yang dibawa oleh burung yang Allah utus untuk menghancurkan, memporak-porandakan pasukan gajah tersebut. Ka'annahum zar'un akalathul bahaimu, mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Wandahaku fil ardi, kemudian mereka sampai tersungkur di muka bumi ini. Jadi dalam keadaan berdiri, kemudian dilemparkan batu dari atas langit oleh burung itu sampai tembus ke duburnya, sehingga jatuhnya itu tersungkur. Bluk. Nah, itu tersungkur. Itu namanya tersungkur. Tersungkur itu gini. Ya, kalau kayak orang mau sujud itu loh.
Nah, itu tersungkur namanya. Waliyadzubillah. Fahamallahu azza wa jalla baitahu. Nah, maka ya kita tahu berdasarkan dalil yang ada, Allah akan senantiasa menjaga Ka'bah Baitullah min kaidi hadzal malikil zalimi. Ya, di antaranya Allah menjaga dari makar ya raja yang zalim ini. Kalau Abraha itu sebenarnya bukan raja ya. Dia gubernur Yaman. Ya, gubernur Yaman yang zalim. Alladzi ja'alikai yahdima baitallahi. Yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, itu sebetulnya ada yang menyebutkan kisahnya, berawal ada sahabat ya yang mana mereka Abraha ini iri ya, iri dan hasad karena Ka'bah itu hampir setiap tahun didatangi manusia untuk melakukan ibadah haji ya, sehingga mereka ingin membuat tiruan, menandingi ya, membuat suatu di Yaman itu agar dijadikan tempat singgah, didatangi oleh orang-orang ya. Nah, kemudian ada sahabat yang mengetahuinya, bukan sahabat, karena waktu itu Nabi Muhammad SAW belum diutus ya. Ya, bahkan belum lahir ya. Dan Nabi SAW memang lahir di tahun itu. Oleh karena itu dinamakan tahun gajah. Karena sebelum ditetapkan kalender Hijriah, itu penamaan tahun itu bukan tahun misalkan sekarang tahun 1448 misalkan Hijriah. Ya. Nah, kalau dulu tahunnya itu sesuai dengan peristiwa besar yang terjadi. Nah, Nabi SAW itu lahir ketika peristiwa pasukan gajah. Ya, ini orang-orang kafir Quraisy itu datang ke Yaman, membuat keonaran di sana sehingga Abraha marah. Ya, Abraha marah kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Maka barang siapa menginginkan melakukan kejahatan secara zalim, niscaya Allah akan memberikan adab yang pedih. Bahkan di sini disebutkan min adzabin alim. Ya, sebagian dari adab yang pedih. Ya, belum keseluruhan, itu masih sebagian. Waliyadzubillah. Fi akhir zaman yaghzu qaumul al-Ka'bah. Dan di akhir zaman juga Ka'bah itu akan dihancurkan. Jaisun adimun, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu pasukan yang sangat besar juga. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hatta idza kanu baydha minal ardi, hingga mereka sampai di daerah Baydha, ya, di tanah yang lapang. Nah, itu. Kemudian Allah menelan mereka. Ya. Sabda Nabi SAW ini tidak menyebutkan kisah Abraha, pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah, karena pasukan gajah, pasukannya yang dipimpin oleh Abraha ini itu diserang oleh burung ya, oleh ababil, pasukan burung yang membawa batu dari api neraka. Itu sampainya di Al-Mughammas. Sedangkan ini disebutkan Baydha. Ya, sehingga ini disebutkan oleh para ulama ini terjadi pada akhir zaman nanti. Ya. Itu di Baydha minal ardi, maknanya ai bi ardin wasiatin, di tanah yang luas. Khasafallahu bi awwalihim wa akhirim, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Ditelan bumi. Khasafat bihimul ardu wa sakhau fiha wa aswaquhum wa kullu man ma'hum. Semuanya. Ya, termasuk pasar-pasar, termasuk orang-orang meskipun bukan bagian dari pasukan itu. Nggak ada niat untuk menghancurkan. Tapi kena juga. Ya, oleh karena itu tatkala terjadi kemaksiatan, maka jangan kita mendekat. Misal dagang, ya kan?
Kadang kalau ada peristiwa apa kemaksiatan ya, yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, kemudian kita ikut berpartisipasi, yaitu ikut dagang, lebih baik jangan. Khawatir apa? Allah murka ketika itu sehingga menurunkan adab, kita juga akan kena. Waliyadzubillah. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Maka hendaknya bukan mendekat tapi menjauh. Ya, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau menjadi khalifah, itu pernah terjadi gempa bumi di zaman beliau, kekhalifahan beliau. Ya, kemudian beliau ya itu mengatakan pada rakyatnya hendaknya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan kemaksiatan. Jika kalian tetap melakukan kemaksiatan, saya akan pergi dari sini. Karena apa? Ketika Allah sudah murka terhadap suatu kaum yang bermaksiat, yang membuat Allah murka, kemudian Allah menurunkan azabnya, semuanya kena. Orang-orang soleh juga kena. Makanya Umar memerintahkan untuk taat kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meneruskan kemaksiatan, dihentikan kemaksiatan. Ya kalau enggak, beliau yang akan pergi dari kota Madinah. Saking takutnya beliau. Saking takutnya beliau. Ya, oleh karena itu kalau memang kita sudah berusaha berdakwah, kita sudah berusaha bertahun-tahun mendoakan mereka, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mengubah keadaan, lebih baik kita menghindar dari tempat tersebut. Atau ketika ada suatu tempat yang diadakan kemaksiatan, maka kita jangan mendekat. Meskipun itu untuk berdagang. Dan itu partisipasi, ikut di dalamnya. Lah pasarnya nanti kena. Yang berjualan di situ nanti kena. Meskipun nanti dibangkitkan di hari kiamat sesuai niat masing-masing. Misalkan, saya nggak ada niat untuk ikut-ikutan. Ya, itu terserah nanti. Allah yang akan menghisab. Makanya di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yub'atsu yaumal qiyamati ala niyatihi. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat masing-masing. Itu hisabnya ada. Ya, hisabnya masih, ya. Nanti Allah akan menghisab sesuai dengan niat kita. Wa fi hadza dalilun ala annahum jaysun adimun. Ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya mereka merupakan pasukan yang sangat besar. Li'anna ma'hum aswaquhum lil bai'i wasyira'i wa ghairi dzalika. Karena disebutkan ada pasar, berarti kan banyak orangnya, pasukannya sangat banyak. Mereka kan juga butuh logistik, butuh makan. Ya, dan ini terjadi pada hari kiamat. Pada akhir zaman. Wa yaksifullahu bi awwalihim wa akhirihim. Allah akan menenggelamkan mereka dari awal sampai akhir semuanya yang ada di sekitar, ya, dari daerah yang Allah turunkan adab. Lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan hadis ini, warada ala khatiri Aisyah radhiyallahu anha, sehingga muncul dibesit di benak Aisyah radhiyallahu anha suatu pertanyaan, soalun, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Bagaimana semua orang itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik awal sampai akhir, padahal di dalamnya ada pasar, di dalamnya ada orang-orang yang tidak ikut-ikutan. Ya, aswaquhum alladzina ja'u lil bai'i wasyira'. Ya, pasar itu orang yang tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Laisa lahum qasdun syai'un fi ghasbil ka'bati. Ya, yang mana mereka belum tentu ada niat buruk di dalamnya untuk memerangi Ka'bah, belum tentu. Ya, mungkin karena kan kadang orang yang hanya ingin mendapatkan profit, keuntungan dunia. Makanya terkadang orang itu meskipun di tempat maksiat pun mereka tetap berjualan. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan profit, untuk menafkahi keluarga. Ya, nggak ada niat keburukan, enggak. Untuk mendapatkan profit aja. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Hindari kalau berjual beli itu apa? Yaitu apa? Tempat-tempat yang dekat kemaksiatan. Ya, tempat-tempat yang dekat dengan kemaksiatan. Dan ini disebutkan bahwasanya pasar itu tempat jual beli. Jadi pasar itu nggak hanya pasar tradisional, pasar modern, mall itu pasar. Dan kita dianjurkan untuk berdoa ketika masuk pasar. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya pasar itu tempat ditancapkan bendera perang syaitan atau jin. Ya, makanya
di pasar itu banyak orang yang ngumpat, mencaci maki, berdusta. Ya, oleh karena itu hendaknya kita ketika masuk pasar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fihim unasun laisu minhum ya tabi'uhum min ghairi an ya'lamu bi khittatihim. Di antara mereka ada juga orang-orang yang tidak ikut-ikutan. Bukan pasukan, bukan. Ya. Terus niat jahat juga nggak ada, mungkin nggak ada niat jahat. Ya, karena mereka untuk mendapatkan apa? Uang, untuk mendapatkan profit, untuk mendapatkan nafkah. Bahkan mereka ada mungkin yang tidak mengetahui tujuan dari pasukan tersebut. Tujuannya apa? Nggak tahu dia. Ya, ada kumpul-kumpul banyak pasukan, ya udah. Ya, oleh karena itu kalau kita hendak melakukan sesuatu cari tahu. Ya, ini tujuannya apa? Ini termasuk kemaksiatan apa enggak? Itu ditanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui tentang hukum tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengabarkan yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa asbaqihim. Wa ma laysa minhum tsumma yub'atsuna yawmal qiyamati ala niyyatihim. Qul lahu ma nawa. Ya, tetap Allah tenggelamkan mereka dari awal sampai akhir. Orang-orang pasarnya juga tenggelam, orang-orang yang ada di sana juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai niatnya masing-masing. Sesuai dengan niat. Ya. Hada fardun min afradi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang selaras dengan hadis yang pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa fi hadzal hadisi ibrah. Di dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat penting juga. Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghya wal udwan. Barang siapa yang ikut serta bersekutu dengan ahlu kebatilan, orang yang melampaui batas, orang yang suka bermusuhan, fa innahu yakunu ma'hum fil uqubati salihu wa talihu. Maka dia diikutkan, dia juga mendapatkan apa? Siksaan, mendapatkan azab, baik orang yang soleh maupun orang yang toleh. Orang yang toleh itu orang yang tidak baik. Jadi kalau dia berkumpul, ya udah kena azabnya, apapun itu. Dan kita zaman kita sekarang juga kita melihat, menyaksikan, apalagi ada video-video tatkala Allah menurunkan bencana azab, entah itu bencana banjir, bencana tsunami, gempa bumi, erupsi, orang-orang yang taat juga terkena. Ya, orang-orang yang taat juga terkena. Ya, meskipun tidak semuanya, tapi ini jadikan pelajaran bagi kita. Ya, maka hendaknya jangan hanya memikirkan kita, ya, maksudnya kita harus saya harus taat, saya harus menjadi orang soleh, enggak, tapi juga semuanya disebarkan ilmu ini, didakwahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, enggak harus duduk di sini, enggak harus jadi ustadz, enggak, disampaikan yang sudah kita pelajari, sampaikan ya pada keluarga terdekat kita, kepada teman-teman dekat kita, kepada sanak famili, keluarga kita. Dan yang paling penting adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan agar diberikan hidayah taufik oleh Allah SWT, mendoakan ya diampuni dosa-dosanya. Ya, terutama orang-orang dekat dengan kita. Ya. Jadi tidak hanya nafsi-nafsi. Kalau nafsi-nafsi nanti di hari kiamat kelak, itu akan nafsi-nafsi sendiri-sendiri, mikirkan dirinya sendiri. Tapi ketika di dunia, jangan memikirkan hanya diri kita, tapi apa? Bagaimana supaya orang lain juga mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak mereka, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menaikkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala kemungkaran dan kemaksiatan yang Allah larang. Ya, karena tugas kita.
Wal uqubatu idza waqa'at ta'ummu wa la tatruku ahadan. Karena apa? Siksaan Allah, azab Allah SWT tatkala sudah terjadi, tatkala Allah turunkan pada suatu kaum, itu akan kena semuanya. Dan Allah tidak akan meninggalkan seorang pun, akan kena semuanya. Akan terdampak. Ya. Memang benar ada yang Allah selamatkan sesuai dengan hikmahnya. Ya. Bahkan yang Allah selamatkan tidak hanya apa? Tidak hanya orang soleh, bahkan orang toleh pun, orang yang tidak soleh pun, orang yang fajir pun Allah kadang selamatkan sesuai dengan hikmah. Bisa jadi agar dia apa? Bertobat kepada Allah SWT. Kalau dia tidak mau bertobat, bisa jadi itu istidrat dari Allah. Jadi dua kemungkinan yang Allah selamatkan itu. Ya, bisa jadi Allah menginginkan kasih sayang, Allah menyayangi orang tersebut, Allah mencintai orang tersebut, Allah selamatkan agar dia bertobat kepada Allah SWT, memperbaiki amal soleh, sehingga diampuni dosanya dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Atau bisa jadi sebagai bentuk istidrat bagi orang yang tidak sadar, nggak mau kembali, nggak mau bertobat, terus-menerus di atas kemaksiatan. Oh, saya bermaksiat ini tetap diselamatkan kok. Ya, nah ini yang dimaksud dengan istidrak. Waliyadzubillah. Tsumma yaumal qiyamati yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah dari fitnah, dari azab. Yang azab atau musibah tersebut tidak dikhususkan, yang siksaan tersebut tidak dikhususkan hanya kepada orang-orang zalim saja di antara kalian. Ya. Allah mengingatkan kita, wattaqu, jagalah kalian dari siksaan Allah. Siksaan yang tidak hanya dikhususkan terhadap orang-orang zalim saja, tapi juga menimpa orang-orang soleh, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertauhid. Wa'lamu anallaha sadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya siksaan Allah itu amat sangat keras. Jadi tetap waspada. Jangan merasa aman. Dan ini kita lihat para sahabat, bahkan terutama para sahabat yang dijamin masuk surga, nggak ada yang merasa aman. Selalu takut. Umar bin Khattab itu takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berhati-hati, waspada, mengingatkan rakyatnya agar bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Beliau senantiasa takut. Ya. Terutama terhadap siksaan di akhirat kelak. Wa syahid minal hadal hadis qauli Rasulullah SAW, dan yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala yaitu summa yub'atsuna 'ala niyatihim. Ini selaras dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.